kita. Apa yang harus kita lakukan? Karena sekarang banyak orang mungkin seolah menitipkan, kan ada ji polisi yang menangani, kan ada ji ini, ada ji ini, ada ji ini. Akhirnya apa? Hal-hal seperti itu tidak kita sadari akan berkembang pesat. Kenapa? Tanggung jawab sosial kita sudah mulai runtuh, sudah mulai hilang. Tanggung jawab kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini sudah mulai runtuh, sudah mulai hilang. Akhirnya ada tetangganya yang menderita, seolah mengatakan ada ji nanti bantuan PKH. Padahal tetangganya sebenarnya memiliki kemampuan untuk membantu, tetapi hal-hal sistem seperti itulah yang kadang meruntuhkan kesadaran kita, hubungan kita antar sesama manusia. Jemaah sekalian dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini tidak lepas dari momen yang akan datang, yakni Idul Adha. Idul Adha ini ketika kita melihat sejarahnya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Apa kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari situ? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segala risiko berani mengambil karena sebagai bentuk takwanya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kondisi seperti ini terjadi, ada pertanyaan besar yang muncul kepada diri kita. Benarkah kita hari ini, umat hari ini benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya sekedar menjalankan rutinitas ibadah seolah-olah hanya menggugurkan kewajiban kita, seolah-olah ibadah hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah membangun hubungan sosial, memperhatikan sesama kita itu tidak merupakan menjadi sebuah ibadah. Saya pribadi pernah hidup di sebuah kota besar, antar tetangga tidak peduli, Pak. Bahkan tidak kenal. Kenapa bisa seperti itu? Karena tuntutan kehidupan duniawi yang semakin banyak, semakin besar, sehingga kita lupa bahwa kita sebagai makhluk sosial perlu bersosialisasi, sebab hal-hal bisa saja terjadi kepada diri kita dan terhadap orang lain. Kembali mungkin saya sampaikan, di sebuah daerah di Kabupaten Goa kompak masuk atau murtad. Kenapa? Karena persoalan ekonomi. Informasi ini disampaikan oleh teman saya, salah satu pegawai Bank Mandiri. Beliau sendiri yang mengantarkan dananya ke sana karena beliau orang Kristen, dan masyarakat di sana siap masuk agama Kristen, yang penting kehidupan ekonominya bisa terpenuhi. Apa yang terjadi? Lagi-lagi ini kritik terhadap diri kita. Kita sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan? Sebab jangan sampai kita hanya berpangku tangan, hanya melihat, memperhatikan diri kita, memperkaya diri kita, namun lupa terhadap kehidupan tetangga kita dan sebagainya. Jemaah sekalian dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tidak ada sesuatu yang paling bagus, yang paling harus kita lakukan selain memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dengan pakaian takwa ini adalah sesuatu yang paling mulia. Dengan pakaian takwa ini adalah sesuatu yang paling mantap, paling hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun habir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Pertanyaannya kemudian, bagaimana seharusnya kita menjadi orang yang bertakwa? Orang bertakwa tidak hanya cukup dengan hanya salat 5 waktu, mengaji,
berpuasa, tetapi kedua hubungan hablum minallah wa hablum minan nas itu harus seimbang, harus senantiasa kita jaga supaya hal-hal yang mencederai agama kita itu bisa kita hindarkan. Dan hal-hal seperti ini kenapa kemudian di mimbar selalu disampaikan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sebagai umat manusia tidak gampang terjerumus, apalagi mendekati tahun politik. Kemarin sudah kampanye KPU. Kadang ketika kita mengamati, ya gampang sekarang melakukan suap menyuap. Orang juga terima karena kondisi perekonomian. Lalu kembali lagi, siapa yang bertanggung jawab? Kita sebagai umat muslim, terutama orang yang mampu mungkin harus senantiasa jeli matanya melihat kondisi kehidupan sosial, ya paling tidak memberikan bantuan. Kemudian bantuan itu tidak hanya dalam bentuk materi, paling tidak kita memiliki waktu, kesempatan berkunjung, memberikan nasihat, memberikan arahan. Ini juga yang kadang hilang. Tidak ada waktu bercengkramah terkait dengan persoalan-persoalan keagamaan. Nanti persoalan keagamaan dibahas ketika di majelis taklim, di masjid. Untung kalau dilakukan setiap minggu, tetapi dalam keseharian kita jarang sekali kita lakukan. Sehingga kita sebagai manusia penting rasanya untuk membangun kembali hubungan sosial kita antar sesama, karena kita tidak tahu di Mamuju sana sudah ada gerakan kristenisasi dan naik rumah per rumah ditawari, dan kita tidak jamin ada tetangga kita yang terpengaruh ketika diberikan materi yang melimpah dan sebagainya. Tanggung jawabnya siapa? Siapa yang berdosa ketika terjadi hal itu? Kita sebagai umat muslim tentu ikut bertanggung jawab. Jemaah sekalian, marilah kita kembali memperkuat ketakwaan kita. Ketakwaan dalam artian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah mahdah dan ibadah gairu mahdah. Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita antar sesama manusia harus senantiasa kita jaga. Jangan sampai terlalu maseke tahu, makik kiri tahu, sehingga kadang itu maita luar reta melihat dalam kondisi menderita dan sebagainya, tidak tergugah hati kita. Marilah kita kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Barakallahu li wa